sarung terote sempak kakuping lah kakuping tapi tekompak sakali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa la izza ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Al-hadith. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Ar-Ribat Nurul Hidayah Kedu Pandak Pasir Girang beserta segenap keluarga besarnya. Mudah-mudahan tambah usia, tambah karomah, amin. Tambah usia, tambah istiqomah, amin. Tambah usia, tambah kebarokahannya, amin amin ya rabbal. Dan yang saya hormati Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, semoga selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak dari kampung maupun dari kota, beserta santriawan santriawati yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ialah Allah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Selain Allah itu miskin. Ialah Allah yang maha raja dari segala para raja. Selain Allah itu hamba. Ialah Allah yang maha kuat dari segala sesuatu yang kuat. Selain Allah itu akan hancur. Ialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan setara dengannya. Jauh hamba darinya tidak akan mengurangi sedikit pun keagungannya. Ialah Allah yang dimana pada malam hari ini Allah sedang memandang kita semua yang ada di sini. Allah pandang kita dengan pandangan penuh maghfirah. Allah pandang kita dengan pandangan penuh ampunan. Allah pandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Karena apa hadirin? Karena pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, raja di atas raja, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang tidak pernah berdosa. Siapakah beliau? Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini insya Allah akan membawakan satu buah kata yang bisa dipatahkan menjadi beribu-ribu kata, yang mudah-mudahan ini semua bermakna dengan tema
Kekufuran menjadi sebab runtuhnya akidah. Hadirin rahimakumullah, dari 313 nabi dan rasul, di antaranya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, semuanya berawal dari menyampaikan dakwah untuk memperbaiki akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang perlu disembah selain Allah. Mengapa sampai demikian hadirin? Karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, manusia menyembah Tuhan selain kepada Allah. Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah menjadi bukti dari sesembahan mereka. Bahkan yang lebih parahnya hadirin, mereka membuat berhala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kaya membuat berhala dari emas kemudian disembah. Yang setengah kaya membuat berhala dari kayu kemudian disembah. Yang miskin membuat berhala dari kayu kemudian disembah. Sesadis-sadisnya bangsa kita Indonesia tidak pernah sampai yang namanya menyembah kayu, menyembah emas, menyembah patung. Oleh karena itu hadirin, yang pertama dikerjakan oleh para nabi dan rasul yaitu memperbaiki akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang perlu disembah selain Allah. Hadirin rahimakumullah, dan ini merupakan hakikat inti daripada ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Karena Nabi dan Rasul terdahulu bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah. Dimulai dari Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi hadirin, jika ingin akhlak kita baik kepada Allah, maka tanamkanlah tauhid dan pegang teguh akidah. Mafhum mukhalafahnya hadirin, bagaimanakah jika kita tidak bertauhid dan berakhlak kepada Allah? Maka sama saja ia kufur terhadap Allah. Dan pada hakikatnya kufur terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kufur iman, dan yang kedua kufur nikmat. Sedangkan yang dimaksud dengan kufur adalah sifat dari seseorang. Ada orang yang kufur imannya, dan ini merusak akhlak kepada Allah. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Dan ini merupakan jenis-jenis kufur yang bisa menggelincirkan akhlak manusia kepada Allah. Memang hadirin, di zaman sekarang kita tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Akan tetapi hadirin, akhlak kita kepada Allah, iman kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering terkena erosi dan polusi. Akan tetapi hadirin, Lata di zaman sekarang, Uzza di zaman sekarang, Manata di zaman sekarang, berhala-berhala di zaman sekarang ini kadang-kadang bentuknya harta, kadang-kadang bentuknya tahta, bahkan kadang-kadang bentuknya wanita. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, maka menjelmalah ia menjadi berhala-berhala di zaman sekarang ini. Mafhum mukhalafahnya hadirin, mengapa sampai demikian? Karena pada dalam diri manusia itu terdapat anugerah dari Allah, yaitu cinta. Sedangkan sabda Nabi, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Seseorang jika sudah cinta terhadap sesuatu, maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi hambanya. Oleh karena itu hadirin, iman kita kepada Allah sering terkena erosi dan polusi. Mungkin karena tingginya tensi ekonomi dan persaingan hidup yang semakin bergengsi. Hadirin rahimakumullah, setelah syirik yang bisa merusak akhlak kita kepada Allah, bisa juga nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang mempunyai sifat nifak yaitu munafik. Asal kata dari nifak yaitu nafakun, yang artinya mempunyai dua muka seperti goa. Berarti orang yang munafik adalah orang yang mempunyai dua muka.
Sebagaimana peribahasa mengatakan, pandai bermain minyak di atas air, manis bila berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya mengatakan, idharul imanu bilisanihi wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan iman dalam lisannya, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, mengapa menghadapi orang munafik itu jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir? Karena jawabannya, menghadapi orang kafir jelas kafirnya, menghadapi orang musyrik jelas musyriknya. Tapi ketika kita menghadapi orang munafik, di depan kita ia semanis madu, di belakang kita ia sepahit matra wali. Sehingga orang yang munafik divonis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan di dasar neraka paling bawah atau di keraknya neraka. Hadirin rahimakumullah, intisari dari pembahasan ini bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kemunafikan adalah senjata yang bisa meruntuhkan akhlak kita dan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, agar kita terhindar dari sifat munafik, marilah kita bentengi diri kita dengan mentauladani uswatun hasanah para nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Undur makola wala tandur mankola. Tumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.